Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Wajib kiranya kita mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena alhamdulillah kali ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kehadiran baginda Rasul akhir zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadari bersama bahwa tidak semua umat Islam mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang kita rasakan dan kita alami saat ini. Bertemunya kita dengan bulan Ramadan adalah menjadi anugerah, menjadi kesempatan emas bagi kita untuk mengikis habis dosa-dosa kita di masa lampau. Pun bulan Ramadan ini pula menjadi ajang dan peluang bagi kita kaum muslimin dan muslimat berlomba-lomba dengan memperbanyak ibadah sebagai bekal ketika kelak menghadap Sang Khalid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali, Ramadan akan datang di tahun depan, tapi belum tentu kita akan berjumpa lagi dengannya, karena boleh jadi Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, karena umur adalah misteri dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nilai-nilai Ramadan yang tentunya harus kita terapkan pada Ramadan atau di masa-masa yang akan datang. Ramadan bisa berakhir, tetapi hidup berjalan terus dan belum berakhir. Masih ada Syawal, masih ada Dzulqa'dah, masih ada Dzulhijjah, masih ada Muharram. Sampai kapan? Yang penting adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak dan luas nilai-nilai Ramadan sepanjang hikmah Ramadan yang ada. Namun dalam kesempatan yang singkat ini, saya hanya akan menyampaikan 4 nilai Ramadan yang mesti kita bawa dan kita lestarikan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah bahwa Ramadan menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang Ramadan kita tidak makan dan minum, padahal makanan dan minuman itu halal. Istri yang dulu dinikah dengan akad yang halal, tapi semuanya dapat kita tahan. Maka yang perlu kita bawa setelah bulan Ramadan berlalu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang anak takut kepada Allah, maka ia tidak akan melawan orang tuanya. Kalau seorang tua takut kepada Allah, maka ia tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Kalau pedagang takut kepada Allah, maka tidak akan curang pada timbangan. Dia tidak akan melakukan tipu-tipu karena dia tahu ancaman baginda
Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Kerugian apa lagi yang lebih besar daripada ketika kita sudah tidak dianggap sebagai golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, melalui puasa di bulan Ramadan inilah kita buktikan bahwa kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, jujur kepada diri kita sendiri, yang kelak nilai-nilai Ramadan ataupun tanggung jawab dan kejujuran ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pula, kalau takut kepada Allah, maka penguasa tidak akan berbuat zalim. Kalau takut kepada Allah, maka ulama tidak akan curang kepada fatwa-fatwanya. Kalau takut kepada Allah, maka kita akan selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, dan bersolawat. Kita akan mengagungkan asma Allah. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Berbeda ketika kita takut kepada atasan, maka atasan ada saatnya ia akan keluar kota, ia akan ngantuk, dan ia pun akan tidur. Begitu pula kalau kita takut pada pengawasan alat elektronik, CCTV, kamera atau lainnya, maka akan ada saatnya pemadaman bergilir, ada konslet, ada kerusakan. Tetapi kalau takut kepada Dia, siapa Dia? Tentunya Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Rasa takut itulah yang kita tanamkan dalam hati. Maka jangankan yang haram, yang halal pun takut kita tanam, yang halal pun takut kita ucapkan. Maka apakah makna Ramadan masuk ke dalam diri kita? Apakah rasa takut itu akan kita bawa di luar Ramadan? Tentu jawabannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah, nilai Ramadan yang kedua adalah bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain. Takut kepada Allah, hablum minallah. Tapi hablum minallah tidak cukup begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, Zuribat alimu stilatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia itu akan selalu dihinakan, dia senantiasa akan direndahkan dimanapun dia berada. Tapi ada orang-orang yang diangkat derajatnya. Siapa itu? Orang-orang yang menjalin hubungan hablum minallah, hubungannya dengan Allah dengan baik, dan hablum minan nas, hubungannya dengan sesama manusia tentunya dengan cara yang baik. Sekian hari lamanya di bulan Ramadan, kita diajak untuk merasakan perasaan orang lain. Kita merasakan lapar yang menggigit, kita merasakan haus kering tenggorokan. Apa maknanya? Puasa yang kita laksanakan itu tidak lain dan tidak bukan adalah menanamkan rasa perasaan orang lain, karena Islam bukan agama egois. Sedangkan yang ketiga, nilai Ramadan yang harus kita lestarikan sampai kematian tiba adalah memakmurkan masjid. Mulai awal Ramadan kita ramaikan masjid dengan sholat tarawih, kemudian ditutup dengan witir. Apa maksudnya? Kita diajarkan memakmurkan masjid.
masjid ketika di bulan Ramadan kian ramai hiruk pikuk dengan suara tasbih, tahmid, takbir. Tapi ketika keluar Ramadan dia akan berakhir dengan kesepian, kesunyian kembali pada waktu dia sebelumnya. Maka ini bukan keberhasilan Ramadan. Berhasil Ramadan bukan berarti ramai masjid di malam-malam Ramadan. Berhasil Ramadan bukan berarti ramai iktikaf di 10 malam terakhir. Tetapi bukti berhasil adalah ketika masjid mampu dimakmurkan dengan sholat berjamaah. Sedangkan nilai Ramadan keempat yang harus kita lanjutkan, kita lestarikan pasca Ramadan adalah menyambung silaturahim. Sibuk selama 11 bulan dalam setahun, tapi kesempatan di bulan Ramadan hampir tiap malam kita bertatap muka dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kerabat handai tulang di masjid, bertatap muka di rumah Allah dalam ibadah yang suci. Maka silaturahim, ukhuwah Islamiyah yang sudah terjalin itu tetap dilanjutkan di masa-masa yang akan datang. Karena bagaimana orang yang ibadahnya banyak, bagaimana orang yang zakatnya banyak tapi dia memutuskan tali silaturahim? Nabiullah Muhammad SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah sedikit yang kami sampaikan berkenaan dengan nilai-nilai Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mampu mengejawantahkan, hamba-hamba yang mampu melestarikan nilai-nilai Ramadan di pasca Ramadan 1445 Hijriah ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.